Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Di dalam video renungan ke depan ini kita akan belajar terus dari kitab Yohanes. Ada begitu banyak berkat firman Tuhan dari kitab Yohanes yang akan kita terima dari renungan pagi kita saudara. Dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 ini kita akan belajar bagaimana caranya kita mengalami mujizat. Saya percaya setiap kita rindu mengalami mujizat dalam kehidupan kita. Allah yang akan melakukan mujizat. Kuasanya lah yang akan menyatakan mujizat dalam hidup kita. Tetapi ada juga yang menjadi bagian kita untuk terjadinya mujizat. Itulah yang saya rindu kita belajar saudara, apa yang menjadi bagian kita untuk terjadinya mujizat. Karena saya percaya Allah kita begitu rindu melakukan mujizat dalam hidup kita. Kita yang seringkali tidak memberi jalan bagi Tuhan untuk melakukan mujizat dalam hidup kita. Karena Allah ingin Dia dikenal sebagai Allah yang berkuasa. Dan bagaimana kita bisa mengenal Dia sebagai Allah yang berkuasa ketika Dia menyatakan mujizatnya. Dan bagaimana supaya mujizatnya dinyatakan dalam hidup kita, kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Itu yang akan kita belajar saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Yesus hadir di satu perjamuan, di satu pesta kawin. Ibu Yesus juga ada di situ.
Lalu kemudian, singkat cerita, Yesus melakukan mujizat di tengah-tengah pesta itu. Dan itulah mujizat yang pertama kali dilakukan oleh Yesus, yaitu mujizat mengubah air menjadi anggur. Saudara, mujizat yang luar biasa itu terjadi melalui orang yang ada di situ, yang mungkin bagi kita tidak terlalu dianggap. Siapa mereka? Para pelayan yang melakukan mujizat. Mujizat terjadi itu atas kuasa Tuhan, atas kuasa Yesus. Tapi orang yang sangat berperan dalam terjadinya mujizat itu adalah para pelayan. Dan dari situ, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau melalui orang yang bekerja di belakang layar, tidak terlalu dianggap, para pelayan, bukan melalui yang sedang berpesta, bukan melalui kepala pesta, pemimpin pesta, bukan, saudara, tapi melalui para pelayan Yesus melakukan mujizat. Jika demikian, maka hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, siapapun saudara, sekalipun mungkin hidup saudara tidak terlalu diperhitungkan, tetapi Yesus bisa melakukan mujizat melalui kehidupan saudara. Kalau melalui para pelayan itu pun Yesus bisa melakukan mujizat yang begitu dahsyatnya, merubah air menjadi anggur. Yesus juga bisa melakukan mujizat yang dahsyat di dalam dan melalui kehidupan saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah, apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalami, untuk terjadinya mujizat itu? Kita akan belajar, saudara, ada 3 hal yang akan kita belajar kembali dari perikop ini. Pada waktu itu, saudara, pada saat pesta itu, maka terjadilah satu hal yang bisa saja sangat mempermalukan yang melakukan pesta itu, di mana mereka kehabisan anggur. Ada masalah yang terjadi di situ. Mereka kehabisan anggur, dan saat mereka kehabisan anggur, ibu Yesus melaporkannya kepada Yesus dan berkata mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus berkata, "Mau apakah engkau daripada aku, ibu, sebab saatku belum tiba?" Tetapi kemudian ayat 5, saudara, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Lihat, saudara, ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Itu berbicara tentang ketaatan, saudara. Apa yang diperintahkan, lakukan. Apa yang dikatakan, lakukan, buat. Itu ketaatan. Dan saya mau menegaskan kepada saudara hari ini bahwa untuk terjadinya mujizat atau kunci terjadinya mujizat itu adalah melalui ketaatan. Kalau kita belajar di dalam Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa mujizat terjadi. Dan kalau saudara mengamati setiap peristiwa mujizat itu, maka saudara akan menemukan selalu ada unsur ini di sana, ketaatan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara rindu mengalami mujizat dalam hidup saudara, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, di tengah keluarga saudara, dalam persoalan, masalah, atau apapun yang saudara alami, mungkin saudara sedang sakit saat ini, dengar, hal yang paling prinsip yang harus saudara lakukan untuk mengalami mujizat adalah taat kepada firman Tuhan, mentaati Tuhan. Nah, hari ini yang saya ingin kita belajar adalah ketika Yesus berkata kepada para pelayan itu, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Kita akan lihat apakah pelayan itu taat, dan ketaatan seperti apa yang mereka miliki. Kita lihat bersama di ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Lalu lihat kalimat berikutnya, saudara, "Dan mereka pun mengisinya sampai penuh." Lihat, saudara, terjadilah yang namanya ketaatan di sana. Ketika Yesus memerintahkan mereka supaya mengisi tempayan-tempayan penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi ketika ada perintah isi tempayan dengan air, mereka langsung melaksanakannya, mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Saudara, waktu itu ada masalah. Masalah yang terjadi adalah kekurangan anggur.
Masalah yang membutuhkan mujizat, memang selalu mujizat itu ada ketika ada masalah. Dan waktu itu ada masalah kekurangan anggur. Yang membutuhkan mujizat itu adalah masalah kekurangan anggur. Tetapi yang diperintahkan oleh Yesus kepada pelayan-pelayan itu adalah mengisi tempayan dengan air. Artinya apa, saudara? Kalau kita coba pikir, itu yang diperintahkan itu sepertinya tidak nyambung dengan masalah yang sedang terjadi. Sepertinya bukan jawaban terhadap masalah yang sedang terjadi. Artinya apa? Pelayan-pelayan itu bisa berkata, Yesus, bukan kami tidak mau, tetapi saat ini masalahnya adalah kekurangan anggur. Kenapa kamu menyuruh kami mengisi tempayan dengan air? Untuk apa itu air? Yang kami butuhkan anggur. Orang-orang sudah berkumpul, mereka harus dihidangkan anggur. Anggur yang harus kami hidangkan bagi mereka, bukan air. Kenapa kami harus mengisi tempayan dengan air? Bisa saja mereka protes, saudara, dan berkata, mencari alasan seperti itu. Tetapi lihat, sekalipun saya percaya dalam pikiran mereka ada sesuatu yang tidak nyambung dalam pikiran mereka, tapi lihat, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Mereka taat saja kepada firman Tuhan, sekalipun tidak sesuai dengan pikiran. Taat sekalipun tidak sesuai dengan pikiran, tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan kebutuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang pertama, saudara. Untuk mengalami mujizat, taat. Hari ini, mungkin ada sesuatu yang saudara tahu, saudara harus taati kepada Tuhan. Dan terkadang itu tidak sesuai dengan pikiran, saudara. Tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan inginkan. Tetapi, dengar, untuk kita mengalami mujizat, kalau itu perintah Tuhan, lakukan. Karena dia sudah tahu, dia paling tahu apa yang akan dia lakukan. Mujizat apa, bagaimana caranya dia melakukan mujizat, dia yang paling tahu, saudara. Dan kita tidak perlu mengajari Tuhan, kita hanya perlu taat kepada perintah Tuhan. Saudara, satu kali, ini kejadian sekitar 20 tahun yang lalu. Saya merintis gereja ini, dan kemudian saya pergi ke rumah-rumah, saya menginjil ke rumah-rumah. Dan pada waktu itu saya masuk ke sebuah rumah, dan kebetulan ada seorang ibu di rumah itu. Dan baru saja dia keluar dari rumah sakit. Saya agak lupa waktu itu yang sakit siapa, apakah dia, anaknya, suaminya, saya agak lupa. Tapi saya masih ingat waktu itu dia sakit, dia keluar dari rumah sakit. Dan dia cerita bahwa waktu itu dia keluar dari rumah sakit dengan susah. Kenapa? Karena dia masih punya hutang di rumah sakit dan belum bisa dia lunasi. Dia menangis cerita, saudara. Dan waktu itu saya seorang pendeta yang merintis tanpa gaji. Tidak ada jaminan apa-apa. Dan waktu itu saya mengingat ada di dompet saya uang harga 50.000. Itu cukup kebutuhan saya beberapa minggu. Karena 20 tahun yang lalu, saudara. Lalu kemudian ada gerakan di hati saya. Tuhan berkata, berikan itu kepada ibu itu. Saya tidak tahu persis, saya tidak ingat persis berapa besar utangnya, apakah persis 50.000. Saya kurang ingat, tapi jumlah itu saya ingat. Saya agak berat, saya mulai berdebat dengan diri saya sendiri, dengan hati nurani saya. Ini uang makan saya. Ini kebutuhan saya. Saya yang malah butuh untuk kehidupan saya, karena saya pendeta yang merintis tanpa gaji. Saya butuh. Tetapi gerakan itu, dorongan itu begitu kuat, sampai akhirnya saya tidak tahan. Dan kemudian akhirnya saya mencabut dompet saya ambil uang 50.000 itu dan saya kasih kepada ibu ini. Saya berkata, Bu, pergi ke rumah sakit dan kemudian bayarkan hutang ibu. Singkat cerita, saudara, akhirnya saya pergi dari rumah itu. Lalu saya lanjutkan aktivitas saya. Kemudian ada beberapa mujizat yang terjadi. Tuhan memelihara saya. Mungkin di video-video sebelumnya saudara sudah mendengar bahwa akhirnya Tuhan utus seorang ibu di samping rumah saya yang memelihara saya selama sekitar 3 tahun. Setiap pagi dia kasih nasi dan lauknya di jendela di samping rumah. Di situ ada meja, dia letakkan di situ yang cukup makan pagi dan siang. Malam dia kasih lagi. Begitu terus.
Saya tidak pernah meminta saudara, hanya mereka sudah datang bergereja dan Tuhan gerakkan hati mereka. Dan itu terjadi sekitar 3-4 tahun. Bayangkan saudara, Tuhan memelihara saya. Melalui apa yang Dia gerakkan, saya lakukan. Lalu kemudian, singkat cerita lagi, sekitar 2 tahun yang lalu, bayangkan berarti 18 tahun kemudian, sekitar 2 tahun yang lalu, ibu ini datang ke gereja bersama keluarganya. Dia membawa malah keluarga-keluarganya, itoknya, permennya dia bawa, datang ke gereja. Artinya apa saudara? Apa yang saya tabur dulu, ketika saya taat, akhirnya itu menghasilkan mujizat double. Tuhan memelihara saya dengan jauh lebih dahsyat, dan akhirnya ibu ini juga diselamatkan. Dengar saudara, waktu itu tidak masuk akal. Saya yang butuh malah. Saya sangat butuh itu untuk makan saya, untuk kebutuhan saya. Tetapi Tuhan berkata, beri. Kalau itu suara Tuhan saudara, jangan berdebat. Lakukan, maka saudara akan melihat mujizat lebih besar di dalam kehidupan saudara. Jadi yang pertama, taatlah sekalipun tidak masuk akal. Lalu yang kedua, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Yesus menyuruh mereka mengisi tempayan-tempayan dengan air, dan mereka mengisinya sampai penuh. Para penafsir berkata bahwa yang harus mereka isi waktu itu sekitar 500-600 liter. Wow, saudara, itu 500-600 liter itu jumlah yang banyak di daerah seperti itu. Di daerah yang susah air di sana, itu banyak sekali. Dan belum tahu juga berapa jauh mereka harus mengambil air. Artinya mereka begitu melelahkan, begitu lelah harus mentaati itu saudara. Artinya ketika mereka memutuskan untuk mentaati firman Tuhan, mereka harus siap capek untuk mentaatinya. Dan di sini ditegaskan mereka bukan mengisinya separuh-separuh atau sedikit-sedikit, tapi jelas ditegaskan, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Artinya apa saudara? Bahwa mereka mentaati persis firman Tuhan, sekalipun itu melelahkan, sekalipun mereka harus capek, mereka taat. Wajar mujizat akhirnya terjadi dan dilakukan oleh Tuhan, karena ada orang yang siap bayar harga, siap capek untuk mentaati firman Tuhan. Dengar saudara, setiap kita hari ini, kalau kita rindu mengalami mujizat, taatlah. Sekalipun terkadang itu melelahkan, taatlah. Sekalipun saudara harus capek, taatlah. Saya sudah melihat saudara kembali dalam merintis pelayanan. Saya tidak punya dana, tetapi di desa tempat saya merintis gereja, ada begitu banyak potensi yang bisa saya gunakan. Artinya apa saudara? Di dekat gereja saya ada sungai, di sana ada batu, di sana ada pasir. Saya mengajak anak-anak muda untuk mengangkat batu, mengangkat pasir. Saya tunjukkan kepada mereka contoh, saya angkat batu, saya angkat pasir. Begitu capeknya saudara. Lalu kemudian kami cetak batako, dan saya mulai membangun tembok, membangun bangunan dan sebagainya. Melelahkan sekali. Tapi hari ini saya melihat mujizat demi mujizat dikerjakan oleh Tuhan. Begitu banyak orang diberkati melalui pelayanan ini, bahkan desa ini diberkati melalui pelayanan ini ketika ada orang yang siap bayar harga, taat sekalipun capek. Lalu kemudian yang terakhir saudara, lalu kata Yesus, ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara, yang diisi itu apa? Air. Yang disuruh cedok apa? Air. Tetapi ketika Yesus berkata, bawalah kepada pemimpin pesta, mereka cedok dan mereka bawa. Luar biasa, para pelayan itu taat penuh kepada firman Tuhan. Mereka cedok, mereka bawa kepada pemimpin pesta. Saudara, mereka pelayan. Mereka mungkin pada waktu itu digaji di sana, diupah di sana. Dan ketika mereka bawa itu, padahal waktu itu masalahnya adalah kekurangan anggur, dan mereka bawa air. Itu berisiko bagi mereka. Pemimpin pesta bisa marah, mereka bisa tidak digaji saudara. Tapi mereka taat sekalipun itu berisiko, karena mereka tahu itu perintah Tuhan. Mereka taat sekalipun berisiko. Mereka cedok, mereka bawa.
Dan akhirnya mujizat terjadi, air berubah menjadi anggur. Hari ini saudara, kalau saudara rindu mengalami mujizat, sekalipun beresiko, kalau saudara tahu itu firman Tuhan, taatlah. Karena dengan begitulah maka saudara akan mengalami mujizat. Taatlah sekalipun beresiko. Taatlah. Puji Tuhan saudara, hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar. Bahwa untuk kita mengalami mujizat, satu unsur yang harus kita miliki dalam hidup kita, satu hal yang harus kita miliki dalam hidup kita, satu sikap yang harus kita miliki adalah ketaatan. Di mana kita harus taat sekalipun tidak masuk akal. Ada firman Tuhan yang harus kita taati, sekalipun itu tidak masuk akal, kita harus taat. Kita harus taat kepada firman Tuhan sekalipun itu melelahkan. Dan kita harus taat kepada firman Tuhan sekalipun terkadang itu berisiko. Taatlah, karena ketika saudara taat, saudara akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Hari ini saudara-saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Lakukan segala aktivitas saudara dalam ketaatan kepada firman Tuhan, maka saudara akan menyaksikan perkara yang dahsyat Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Taat sekalipun tidak masuk akal, taat sekalipun melelahkan, taat sekalipun ada risiko yang harus saudara tanggung, maka Tuhan akan memberkati saudara melakukan mujizat di dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, di dalam keluarga saudara, dalam masalah persoalan atau apapun yang saudara alami. Ketika saudara taat, saudara akan menyaksikan mujizat. Puji Tuhan saudara. Kita akan berdoa bersama, namun sebelumnya buat komitmen dalam hati saudara untuk menjadikan firman Tuhan ini jadi renungan dan terapkan dalam hidup saudara. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara merindukan penyertaan Tuhan, merindukan berkat Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara, dalam setiap aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Engkau yang mengenal kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam hidup mereka. Dan saat ini kami bersama-sama bersepakat merendahkan diri di hadapan-Mu. Sebelum setiap anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena Engkaulah tempat kami berserah, Engkau tempat kami berseru. Kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, khususnya bagi mereka yang mungkin saat ini sedang berbeban berat. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan yang mungkin mereka sedang pikul, sedang hadapi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan atas anak-anak-Mu, untuk mereka bisa maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan, mungkin karena sakit saat ini, hamba mau berdoa khusus bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Nyatakan mujizat-Mu sehingga mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam menjalani segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Dan saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala kegiatan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka dalam mengerjakan tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela dan memberkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka dalam kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi teladan dalam pekerjaan apapun yang mereka sedang kerjakan, yang mereka sedang tanggung jawab ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini
bekerja sebagai karyawan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan juga bagi anak-anak-Mu. Jika anak-anak-Mu sedang membuka bisnis, apakah itu memulai bisnis atau bisnis mereka sudah berjalan, Tuhan campur tangan dalam semuanya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan karya-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi mereka untuk mengembangkan segala usaha mereka, segala bisnis mereka di dalam nama Yesus. Sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, biarlah Tuhan yang membela anak-anak-Mu dalam segala bisnis dan pekerjaan mereka, sehingga ya Tuhan mereka bisa berhasil sekalipun dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini dalam mengembangkan bisnis mereka. Tuhan, Engkau Allah kami yang kaya. Engkau campur tangan membela anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu, di dalam nama Yesus mencukupkan anak-anak-Mu, sehingga mereka punya modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Tuhan buka jalan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang, keluarga adalah pemberi semangat bagi mereka untuk melaksanakan segala pekerjaan dan bisnis mereka. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut Tuhan. Dan melalui keluarga yang bahagia ini, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka, segala usaha pekerjaan mereka, dan mereka akan berhasil dalam apa yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka. Biarlah semangat, sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Tuhan sertai segala kegiatan mereka, sehingga hari ini Tuhan, di sore hari nanti mereka akan menceritakan keberhasilan yang mereka capai hari ini, berkat-Mu yang mereka raih hari ini di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, jagai lindungi anak-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, sertai mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang melindungi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, tidak lupa kami juga tetap berdoa dan berseru ya Tuhan, berkati Indonesia, tempat kami hidup, tempat kami bekerja, tempat kami berbisnis, tempat kami berusaha. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa bagi bangsa kami. Ulurkan tangan-Mu bagi Indonesia Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu bagi Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi Indonesia ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah keadaan ekonomi di masa seperti ini pun, keadaan ekonomi bangsa kami bisa maju dan berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Jauhkan dari segala niat-niat jahat dalam nama Yesus, di mana hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang berniat jahat untuk mengacaukan bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi bangsa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, dalam mereka memimpin bangsa ini ke arah yang lebih maju. Berkati mereka, berkati Bapak Presiden, Tuhan campur tangan, pakai dia Tuhan memimpin bangsa ini
ke arah yang lebih baik, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin disegani di dunia ini, semakin ditakuti di dunia ini. Berkati biar Indonesia diperhitungkan di dunia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, pakai dia. Wakil Presiden, pakai mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para menteri, biar mereka semua bekerja sama untuk memajukan bangsa ini. Para wakil rakyat, jamah berkati mereka, pakai mereka dalam nama Yesus untuk mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan semua yang memangku tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini sampai jajaran terendah, Tuhan memberkati semuanya, pakai semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini, dan kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita. Berkati anak-anak-Mu. Hari ini mereka akan memulai hari mereka akan melaksanakan pekerjaan dan bisnis mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan yang memberkati saudara dalam segala pekerjaan dan aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan sebelum saudara meninggalkan video ini, saya mengingatkan kembali, kalau tanda subscribe masih saudara lihat berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan seri renungan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Shalom. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.